Om Swastiastu. Sampurasun. Perkenalkan, saya Imade Metika Surya. Saya seorang alumni Pasraman Widya Dharma Secapa Ade yang saat ini masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswa tingkat 1 di STI ITB. Pada Dharma Wacana kali ini, kita akan membahas topik tentang implementasi Satyam, Siwam, dan Sundaram di era pasca pandemi COVID-19. Bahasan ini tentu sangat relevan karena Indonesia sudah memasuki era baru di mana kondisi sosial dan ekonomi sudah berjalan dengan normal. Namun, kita harus tetap waspada agar tetap aman dari penularan COVID-19 pada masa produktif ini. Kita awali dengan membahas kutipan pada kitab Atharva Weda, Adhyaya 12, Sukta 1, Sloka 1 yang berbunyi, Satyam Prihat Rtam Ugra Diksa Tapo Brahma Nyasna Dharayanti Sano Buddhasya Bhavyasya Padyorom Loka Pritiwi Krono Artinya, sesungguhnya kebenaran, satya, hukum yang agung dan suci, reta, diksa, tapa, brata, brahman, dan juga nyasnya yang menegakkan dunia. Semoga dunia ini, ibu kami sepanjang masa, memberikan tempat yang lega bagi kami. berdasarkan sloka tersebut, Satya berarti kebenaran, Reta merupakan hukum alam semesta, Diksa berarti kesucian, Tapa berarti pengendalian diri, Brahma berarti pemujaan doa,
dan nyachnya berarti persembahan atau pelayanan. Keenam prinsip tersebut merupakan ajaran agama Hindu yang wajib dilaksanakan demi menjaga tegaknya dunia dan membuat dunia ini menjadi tempat yang nyaman untuk kita hidup. Keenam prinsip tersebut dapat disederhanakan menjadi 3, yakni Satyam atau kebenaran yang terdiri dari prinsip Satya dan Rta, Siwam atau kesucian yang terdiri dari prinsip Diksa dan Tapa, dan Sundaram atau keindahan keharmonisan yang terdiri dari prinsip Brahma dan Nyachnya. Prinsip Satyam Siwam Sundaram merupakan jalan hidup yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan hidup tertinggi, yakni Atmana Moksartam Jagatita Yacha Iti Dharma. Ketika jalan hidup tersebut dapat diterapkan menjadi hidup benar, hidup suci, dan hidup indah. Hidup benar berarti mensyaratkan kita untuk mengetahui dan menjaga prinsip-prinsip kebenaran dalam hidup atau satya, dan tunduk pada hukum tempat kita tinggal, Rta. Hidup bersih dapat dicapai dengan menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan atau diksa, dan tetap teguh pada pengendalian diri atau tapa. Hidup indah dan harmonis dapat diwujudkan dengan memperdalam rasa syukur atas anugerah Tuhan melalui bentuk pemujaan doa, Brahma, serta melakukan aktivitas persembahan dan pelayanan nyachnya kepada Tuhan, lingkungan, dan semua makhluk. Bagaimana kita menerapkan prinsip Satyam Siwam Sundaram pada era pasca COVID-19? Pertama, dengan jalan hidup benar, kita dapat mempelajari dan memahami aturan-aturan terkait pelaksanaan kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi pasca COVID-19. Dan sebagai saya mahasiswa, saya masih menempuh ilmu keahlian untuk mengetahui cara-cara yang benar agar saya dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kita harus mematuhi hukum alam semesta. Semesta yang dimaksud dibatasi pada aturan negara, provinsi, kabupaten kota, hingga lingkungan tempat terkecil. Dalam konteks mahasiswa, saya harus patuh kepada aturan kampus dan mata kuliah yang saya pelajari. Dengan jalan hidup bersih, kita dapat berpikir positif, tidak berprasangka buruk, mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga tetap produktif dan aman. Dengan berkata yang baik, dengan menghindari hoax dan hate speech. Kemudian, dengan berbuat yang baik, dengan menggunakan masker pada tempat umum, tidak berkerumun, dan menjalankan protokol kesehatan. Dan melakukan pengendalian diri, dengan menahan diri agar tetap tenang, waspada, dan keluar rumah saat merasa kondisi tubuh sehat. Dengan jalan hidup indah dan harmonis, kita dapat berdoa di rumah, karena diberikan kesehatan dan juga ikhlas bersyukur pada kondisi yang ada. Kemudian selama melaksanakan aktivitas kehidupan, kita harus tidak lupa memberi persembahan dan pelayanan kepada Tuhan, lingkungan, dan sesama. Oleh karena itu, mari kita implementasikan Satyam Siwam Sundaram pada era pasca COVID-19 untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera dan bahagia. Demikian paparan Dharma ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi. Om.